Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Fania Utami Subiakto, Eskom MS, Eskom MIKOM selaku dosen mata kuliah Kewirausahaan 1. Eh, izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Sutrisno dengan NIM 41421010036. Kali ini saya akan mempresentasikan bisnis saya dalam rangka mengerjakan ulangan akhir semester dan menjelaskan bisnis saya Tresno Ice Cream dan dengan slogan Love Your Day with Tresno Ice Cream. Eh, Pertanyaan pertama, apa tujuan besar dari usaha sosial Anda? Tujuan besar dari usaha sosial saya ini adalah membuat masyarakat tahu bahwa dengan mengkonsumsi es krim dapat nilai gizi baik serta membuat mood lebih baik. Isu yang diangkat atau kebutuhan pasar. Eh, yang pertama memenuhi kebutuhan protein. Yang kedua orang Indonesia suka makan. Yang ketiga es krim disukai oleh berbagai kalangan masyarakat. Lalu pertanyaan kedua, isu atau masalah apa yang Anda ingin selesaikan melalui sosial Anda? Untuk siapa? Eh, Isu yang saya ingin selesaikan adalah mudah-mudahan dengan usaha ini saya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin merasakan es krim yang berbeda daripada lainnya. Karena produk yang saya berikan akan terus memberikan varian produk yang baru. Lalu contoh kasus atau cerita yang ada. Mengenai isu orang Indonesia suka makan, karena di saat kritis melanda, bisnis makanan menjadi salah satu bisnis tahan kritis. Mengapa? Karena orang Indonesia terbukti benar-benar suka makan atau dapat dikatakan bahwa orang Indonesia orang yang mengalami stres itu melampiaskannya dengan es krim. Lalu yang ketiga, solusi-solusi apa yang sudah ada namun belum menyelesaikannya masalah atau memenuhi kebutuhan yang ada. Untuk masalah yang belum bisa saya hadapi, contohnya pada saat menyimpan es krim yang sudah cetak, takut karena cair, saya masukkan ke freezer, namun tekstur yang dihasilkan itu akan berbeda dengan es krim yang dimakan langsung. Solusi yang sudah ada, yang pertama membuat produk kualitas yang bahan terbaik, selalu melakukan inovasi dalam hal rasa dan penyajian. Yang ketiga, harga produk yang cukup kompetitif. Lalu selanjutnya, pertanyaan pertama, mengapa produk atau jasa Anda harus ada value? Eh, karena produk yang saya tawarkan ini sangat berkualitas dan pastinya sehat untuk dikonsumsi. Di sisi lain, menurut saya, es krim di Indonesia ini sudah menjadi gaya hidup masyarakat. Solusi yang ditawarkan produk atau jasa. Eh, untuk rasa dijamin enak dan pastinya sehat untuk dicoba semua kalangan masyarakat. Banyak varian rasa dan penyajian yang lalu selanjutnya bisa melakukan pemesanan untuk acara pernikahan, khitanan, ulang tahun, dan acara lainnya. Apa value proposition yang unik dari produk atau jasa Anda? Value proposition yang menarik dari produk saya itu dengan desain kemasan yang akan selalu diupdate dengan tren saat itu, sehingga terlihat lebih menarik dan harga yang terjangkau di semua kalangan masyarakat. Lalu, kebutuhan pasar apa yang produk jasa yang Anda coba penuhi?
Kebutuhan pasar yang perlu saya penuhi adalah memenuhi keinginan masyarakat dalam bidang es krim ini serta melakukan penawaran produk agar masyarakat tahu apa yang mereka butuhkan. Lalu value proposition yang unik dari financial benefit. Bisa dibilang bahwa Tesno Ice Cream ini bukan cuma menyedapkan makanan. Berbeda dengan produk lain, Tesno Ice Cream mengandung protein yang lebih tinggi. Selanjutnya, pertanyaan pertama, bagaimana usaha sosial Anda membuat dampak positif? Cara saya agar usaha yang saya jalankan dapat berdampak positif ialah dengan melakukan pilah-pilih sampah yang bisa saja memunculkan sadar masyarakat dalam membuang sampah yang benar. Lalu, bagaimana Anda mendefinisikan dampak sosial atau lingkungan dari usaha sosial Anda? Dengan usaha saya memberikan dampak positif terhadap kondisi sosial masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja lokal di sekitar, diharapkan mampu bisa menurunkan angka pengangguran dan bisa menjadi contoh kepada semua masyarakat bahwa kita mampu menjadi wirausahawan. Lalu bagaimana Anda mengukur dampak positif penilaian seperti apa yang Anda sudah lakukan? Cara saya mengukur dampak positif dalam usaha saya ialah tertulis pada slide yang bagian proses itu ada pengolahan, lalu percobaan, lalu dalam percobaan ini dilakukan percobaan rasa dan teksturnya itu, lalu pada akhirnya dengan packing yang rapih. Itu semua didukung dengan peralatan yang memadai, modal keuangan yang jelas, SDM yang kerja keras, serta bahan-bahan produk yang terjamin sehat dan enak, yang nantinya akan mendapatkan output dan outcome dari kepuasan pembeli, bertambahnya pelanggan, lalu dan pastinya produk terjamin ini tidak ada cacat ataupun rusak. Lalu soal yang keempat, apa buktinya bahwa solusi dari usaha sosial Anda sudah efektif dan efisien? Bukti bahwa solusi saya sudah efektif dan efisien untuk usaha saya ialah karena produk sudah melalui proses pencobaan, pengolahan, serta packing yang terjamin karena SDM-nya yang sangat berpengalaman. Dan salah satu buktinya ialah dengan kepuasan pembeli, seperti yang saya sebutkan tadi, es krim yang enak, dan dengan adanya bertambah pelanggan yang baru. Slide selanjutnya, target customer. Pertanyaan pertamanya, apa tujuan besar dari usaha sosial Anda? Eh, Seperti yang saya sudah sebutkan di slide kedua, bahwa tujuan besar saya dari usaha sosial ini adalah membuat masyarakat tahu, merasakan, menikmati bahwa dengan mengonsumsi es krim dapat nilai gizi yang baik, serta bisa membuat mood jadi lebih baik lagi. Lalu, isu atau masalah apa yang Anda ingin selesaikan melalui usaha sosial Anda? Isu yang saya ingin selesaikan adalah mudah-mudahan dengan usaha ini memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin merasakan es krim yang berbeda daripada yang lain. Lalu yang ketiga, solusi solusi apa yang sudah ada namun menyelesaikan masalah atau memenuhi kebutuhan yang ada. Eh, Sama seperti yang tadi, untuk masalah yang belum saya tangani itu eh, pada saat menyimpan es krim yang sudah dicetak itu rasanya berbeda dengan es krim yang dimakan langsung. Selanjutnya, kompetisi dan posisi pesaing. Eh, Pertanyaan yang pertama, siapa pesaing langsung dan tidak langsung dari usaha sosial Anda? Pesaing langsung itu pesaing yang menawarkan produk atau layanan yang hampir mirip dengan
kita yang kita tawarkan dan targetnya pun sama. Dan pesaing tidak langsung itu hanya beda dari segi penawaran dan pelayanannya. Namun targetnya itu sama. Dari slide ini pesaing langsung saya itu ada fruity ice cream roll, ya lalu secret ice cream. Lalu pesaing tidak langsung itu ada PT Ice sama PT Walls. Bagaimana Anda memosisikan usaha sosial Anda dengan pesaing-pesaing yang ada? Eh, Cara saya adalah memosisikan usaha sosial saya dengan pesaing-pesaing ini ialah dengan melihat kelebihan dan kekurangan setiap pesaing. Lalu dilakukan evaluasi dari semua hal tersebut untuk memajukan usaha saya. Bagaimana Anda akan memenangkan persaingan dan dengan pesaing-pesaing Anda? Lalu ini dengan membuat video review dari pembeli. Dari situ produk saya akan lebih dipercaya daripada pesaing di luar sana. Lalu yang keempat, apa value proposition yang unik dari usaha sosial Anda? Itu mungkin dengan desain yang update kali ya. Jadi biar masyarakat itu lebih uh, tertarik untuk membeli uh, produk saya dibandingkan yang lain karena kemasan saya itu terlalu terupdate. Jadi mereka lebih suka dengan hal yang update. Lalu slide selanjutnya, sumber pendapatan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pricing model dari usaha sosial Anda? Ini cara saya dalam pricing model ini, yakni melakukan perhitungan mulai dari pendapatan ini secara teliti dan ringkas. Dimulai dari sumber pendapatan ice cream cone, ini dia harganya 3.000 per unit. Dan COX per unit itu 1.500, laba kotor per unit 1.500. Lalu sumber pendapatan kedua dari ice cream with soft drink yang harga per unitnya 6.000, COX per unitnya 2.000, laba kotor per unitnya 4.000. Lalu pendapatan ketiga dari ice cream with bread yang harga per unitnya ini 5.000, COX per unitnya 2.500, laba kotor per unitnya 2.000. Tunjukkan perhitungan sederhana dari pendapatan dari sumber pendapatan. Perhitungan saya yakni mematok semisal 50 kon per hari lalu dikalikan dengan harga masing-masing produk, ya lalu dikalikan 12 bulan, maka dapatlah total nilai pendapatan setiap tahunnya. Namun nilai pendapatan ini seperti roda yang berputar, ada kalanya di bawah, ada kalanya juga di atas. Lalu slide selanjutnya, kebutuhan dan alokasi dana. Pertanyaan yang pertama, berapa dana yang usaha sosial Anda butuhkan dari investor? Seperti yang tertulis dalam slide ini, tertulis bahwa 36.680.000. Dana ini merupakan dana yang valid karena alat dan tempat jualan ini merupakan modal awal. Lalu untuk alat pendukung lain ini akan saya beli setelah mendapatkan hasil penjualan. Lalu pertanyaan kedua, apa saja pencapaian dan agenda yang ingin dicapai atau dilakukan oleh usaha sosial Anda? Jadi pencapaian dan agenda saya ingin capai adalah setelah grand launching dan memiliki 3 karyawan, saya ingin produk saya terjual 3.000
which is setelah itu membuat toko cabang lalu membuat variasi produk yang baru. Untuk memperkenalkan usaha saya lebih eh, luas lagi, saya ingin kolaborasi dengan artis. Setelah itu kan dikenal luas, saya akan membuka toko yang lebih besar di kota yang berbeda. Lalu jumlah kas ini jumlah kas setiap bulan ini ada 5.594. Maka dalam 6 6,7 bulan ini akan habis. Lalu cerita selanjutnya strategi. Pertanyaan pertama, apa visi dari usaha sosial Anda? Visi dari usaha ini membuat perusahaan ini lebih dikenal masyarakat dan selalu nomor satu untuk kepercayaan pembeli. Lalu yang kedua, kemana Anda ingin membawa usaha sosial Anda? Saya ingin membawa usaha saya ke dalam lingkungan yang lebih banyak penduduk agar lebih bisa menjadi contoh masyarakat untuk mau berbisnis. Yang ketiga, bagaimana Anda melihat pertumbuhan dan perkembangan usaha sosial Anda seiring berjalan waktu? Saya melihat pertumbuhan dan perkembangan usaha saya ini tidak selalu berjalan mulus karena kadang sepi pembeli dan ada juga saatnya ramai pembeli. Yang terpenting dalam berbisnis ini tidak boleh menyerah karena pembeli tidak beli belum tentu karena tidak ingin tidak ingin membeli, tapi bisa saja karena tidak punya uang atau lagi terburu-buru jadi nggak sempat membeli. Jadi tetap konsisten mempromosikan biar semua orang tahu kalau kita itu masih berjualan. Lalu di strategi ini fase satu saya soft launching, lalu yang kedua ini membuka toko di Jakarta, lalu fase keduanya grand launching, terus yang kedua meluncurkan varian baru, lalu memiliki tim berjumlah 3 orang, selanjutnya memikirkan konsep, survei, bahan baku dan peralatan, memikirkan rencana ke depan, lalu fase keempat membuka toko cabang, lalu yang kedua ini menjual lebih dari 1.000 piece. Lalu mempromosikan sosial media. Nah, di sini fase kelima di saya min target 3.000 piece, lalu melakukan collab dengan artis agar lebih terkenal lagi, membuka cabang di kota besar selain di Jakarta. Lalu yang keenam, memperluas pasar ke luar negeri. Lalu ini proyeksi keuangan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana Anda meningkatkan pendapatan dan profit usaha sosial Anda? Yang saya lakukan pertama-tama ialah membangun kepercayaan kepada pembeli agar selalu agar selalu memesan produk ke saya, lalu memberikan layanan terbaik karena pertemuan pertama ya terhadap pembeli baru itu menurut saya sangat penting. Lalu di sini ada jumlah konsumen pada tahun saya pertama ini sekitar 15.000 dengan unit yang terjual ini 18.000. Lalu sumber pendapatan yang pertama ini 54 juta, terus sampai di total ke laba kotornya ini mendapatkan 142.200.000. Lalu yang tahun kedua ini jumlah konsumennya 18.400, unit yang terjual 21.600. Lalu laba bersih setiap tahunnya ada yang tahun pertama 121, lalu yang kedua 151,
Dan sampai yang terakhir 141.900. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau pengetikan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.